let you go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's roll. I love it, I love it. Let's roll. I love it, I love it. Let's roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian desain industri dan unsur-unsur desain industri. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari desain industri itu sendiri. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah suatu kreasi tentang bentuk, kaligrasi atau komposisi garis dan warna, atau gabungan dari bentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetik dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi. Selanjutnya yaitu unsur-unsur desain industri, di mana unsur-unsur desain industri ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis, warna atau sambungan dari padanya terbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi. Yang kedua yaitu memberikan kesan estetik. Yang ketiga dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi. Yang terakhir yaitu yang keempat untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri dan kerajinan tangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak desain industri dan permohonan memperoleh hak desain industri. Yang pertama, hak desain industri. Hak desain industri berdasarkan pasal ayat 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri yang berbunyi, hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Yaitu yang kedua, permohonan memperoleh hak desain industri. Yang pertama, tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. Yang kedua, nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain. Yang ketiga, nama, alamat lengkap, dan warganegara pemohon. Yang keempat, nama dan alamat lengkap kuasa apabila pemohon diajukan melalui kuasa. Yang kelima, nama, negara, dan tanggal penerima pemohon yang pertama kali dalam hal pemohon diajukan dengan hak prioritas. Nah, yang berikutnya ialah syarat pendaftaran hak desain industri. Syarat pendaftaran hak desain industri ialah ada 4. Yang pertama, pemohon diwajibkan membuat pernyataan secara tertulis guna permintaan pendaftaran tersebut. Surat permintaan dengan mencantumkan nama jelas, domisili, alamat perusahaan, identitas barang yang didesain, dan penggunanya. Selain itu, juga perlu menyatakan bahwa desain yang didaftarkannya adalah benar miliknya, serta menyertakan bukti-bukti kepemilikan. Yang kedua, melampirkan akta pendirian badan hukum serta replika desain barang yang didaftarkan serta contohnya. Yang ketiga, pemohon yang menguasakan kepada orang lain harus dengan menggunakan surat kuasa. Dan yang terakhir ialah membayar seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pendaftaran tersebut. Dan perlu kita semua ketahui bahwa desain industri mempunyai perlindungan. Perlindungan desain industri secara tegas diatur dalam pasal 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Dalam ketentuan desain industri, perlindungan hukum dapat mencakup perlindungan terhadap pemalsuan desain dan desain dalam perdagangan. Pengalihan hak desain industri. Hak desain industri sebagai hak milik dapat dialih tangankan baik seluruhnya maupun sebagian melalui hibah, pewarisan, wasiat maupun dengan cara perjanjian dalam bentuk akte notaris.
atau sebab lain yang dibenarkan dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, hal tersebut diatur dalam Pasal 31 Ayat 1. Pengalihan hak desain industri dapat dilakukan kepada perorangan maupun kepada badan dan secara administrasi. Segala bentuk pengalihan tersebut wajib didaftarkan kepada Akta Direktorat Jenderal HKI agar tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan akan diumumkan dalam berita resmi desain industri. Namun apabila pengalihan tersebut tidak dicatatkan, maka konsekuensinya tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga. Penyelesaian sengketa desain industri. Penyelesaian sengketa desain industri itu bisa dilaporkan ke pengadilan dan juga bisa melalui arbitrase. Dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan ke pengadilan niaga. Lalu pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Jadi, penyelesaian sengketa itu tidak hanya bisa melalui pengadilan niaga, tetapi juga bisa melalui arbitrase.